Sepatu olahraga pada umumnya, apalagi sepatu running atau sepatu jogging, itu tidak optimal dan tidak efektif dipakai fitness dan latihan beban. Bingung? Mari saya bahas. What is going on semua, and welcome back to the Indo Physio. Di video ini saya akan membahas sepatu apa yang paling efektif dan optimal dipakai untuk fitness dan latihan beban. Sering sekali saya melihat banyak orang memakai sepatu yang kurang tepat untuk latihan beban. Paling sering orang biasanya memakai sepatu running seperti ini untuk latihan beban. Ada dua masalah utama dari sepatu running seperti ini. Masalah pertama adalah solnya yang empuk. Ketika alas dan solnya empuk, stabilitas dan keseimbangan tubuh Anda akan berkurang. Alhasil, angkatan beban Anda, performa Anda nge-gym bakal berkurang juga. Masalah kedua dari sepatu running seperti ini adalah ujungnya ini naik ke atas ya. Ketika ujungnya naik ke atas, jari kaki Anda itu nggak bisa neken full ke lantai, sehingga stabilitas serta kekuatan atau power dari tubuh juga bakal berkurang ya. Nah, ini saya mencontohkan squat dengan menggunakan sepatu running yang empuk dan nggak rata ya. Jadi pertama bisa kita lihat gara-gara empuk, ketika melakukan squat saya goyang-goyang dan nggak stabil ketika ngelakuin gerakannya. Selain itu bisa kalian lihat ujungnya agak naik sehingga jari kakinya tidak bisa menekan ke lantai dengan optimal sehingga power pun berkurang. Nah berikutnya ini adalah gerakan lunges ya, bisa kalian lihat juga ketika memakai sepatu yang empuk dan nggak rata. Gerakan-gerakan yang membutuhkan satu kaki dan keseimbangan akan lebih sulit dan lebih goyang-goyang. Jadi kalian lihat ketika napak, gara-gara alasnya empuk, jadinya nggak stabil dan goyang-goyang ketika ngelakuin gerakannya ya. Pesannya di sini, jangan pakai sepatu running seperti ini yang bawahnya empuk, yang ujungnya naik untuk mengangkat beban. Apalagi melakukan gerakan-gerakan dengan beban yang berat dan gerakan-gerakan dengan barbel atau dumbbell ya. Biasanya untuk mengatasi masalah ini, orang-orang itu nge-gym memakai sepatu yang flat, seperti Converse atau seperti Vans seperti ini ya. Kelebihan utama sepatu Converse dipakai gym adalah sepatunya flat dan rata. Ketika sepatunya flat dan rata, ini bisa mengoptimalkan power dan tenaga dari telapak kaki menumpuk ke lantai sehingga bisa mengoptimalkan angkatan serta performa gym Anda. Tentu saja pakai sepatu Converse seperti ini yang rata jauh lebih bagus dibanding pakai sepatu running yang kayak sebelumnya. Namun, ada dua masalah utama dari sepatu Converse ini. Sepatu Converse meskipun rata, alasnya tetap empuk dan tebal. Seperti yang saya bilang, ketika alasnya empuk, tentu saja stabilitas dan keseimbangan tubuh Anda akan berkurang, sehingga angkatan di gymnya tidak optimal. Masalah kedua dari sepatu Converse seperti ini adalah ujung sepatunya itu sempit. Ketika ujung sepatunya sempit, luas permukaan telapak kaki berkurang. Telapak kaki adalah fondasi dari tubuh Anda. Semakin besar luas permukaan telapak kaki, akan semakin stabil juga tubuh Anda. Semakin sempit dan kecil ujung sepatunya, luas permukaan telapak kaki berkurang dan Anda akan menjadi lebih kurang stabil ya. Buat yang bingung kenapa sepatu seperti ini nggak bagus untuk latihan beban, mari saya kasih analogi. Bayangin Anda lagi bangun rumah, oke? Ketika Anda lagi bangun rumah, mending Anda pilih lantai yang empuk seperti pasir atau Anda pilih lantai yang kokoh seperti beton. Tentu saja, agar rumahnya bisa tahan lama, kita lebih baik memilih lantai yang kokoh atau beton. Ketika Anda membangun rumah di pasir, begitu lantainya goyang dikit atau ambruk dikit, rumahnya bisa ambruk dan bisa goyang. Nah, itulah mengapa ketika sol sepatunya empuk, stabilitas dari tubuh, stabilitas dari rumah Anda menjadi kurang optimal. Selain itu, kalau dari ujung sepatu yang sempit ini ya, semakin lebar fondasi rumah, tentu saja rumahnya semakin kokoh, semakin tahan banting. Semakin kecil, semakin sempit fondasinya, tentu saja rumahnya lebih gampang ambruk dan gak tahan banting. Sama dengan sepatu. Semakin sempit ujung sepatu, semakin kurang stabil tubuh Anda. Semakin lebar ujung sepatunya, semakin stabil tubuh Anda ketika mengangkat beban ya. Semoga ini memberikan kalian gambaran. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau dua sepatu tadi kurang optimal untuk gym dan latihan beban, bagusnya latihan beban dan gym pakai sepatu apa dong? Nah, berikut saya akan memberikan 3 kriteria utama sepatu yang bagus untuk gym dan latihan beban. Yang pertama adalah solnya yang rata ya. Ketika solnya rata, ujung ke ujungnya rata, Anda akan bisa menapak dan menggunakan tumit serta jari kaki dengan optimal sehingga transmisi tenaga pun akan lebih optimal. Kriteria kedua adalah solnya keras,
firm dan tidak empuk. Semakin keras dan stabil solnya, semakin efisien transmisi tenaga dari telapak kaki ke bagian tubuh Anda ya. Semakin empuk, semakin tidak efisien transmisi tenaga, dan semakin lemah juga angkatan Anda. Kriteria ketiga dari sepatu yang optimal untuk gym adalah ujung sepatunya harus lebar. Semakin lebar ujung sepatu, semakin stabil tubuh Anda dalam mengangkat beban. Nah, sekarang kalau kalian tanya, sepatu apa yang punya kriteria semuanya ini? Jawabannya adalah sepatu Injak Flex dari Injak Barefoot. Sepatu Injak Flex ini dibuat khusus untuk latihan beban dan mengoptimalkan performa gym Anda. Bisa kalian lihat, solnya rata ujung ke ujung ya. Dia rata, nggak naik. Jadi, telapak kaki Anda dan jari kaki Anda bisa napak dengan optimal. Selain itu, ini juga firm, jadi nggak empuk, sehingga transmisi tenaganya bisa efisien, dan juga bisa kalian lihat ujung sepatunya ini lebar, sehingga luas permukaan telapak kaki dan jari kaki bisa lebih lebar, dan Anda bisa lebih stabil. Nah, di sini saya mau kasih kalian gambaran, ada dua sepatu ukurannya sama, yang hitam putih Injak Barefoot, yang hitam ini Converse. Nah, ketika berdiri di Injak Barefoot, aman. Jari kakinya muat, lebar, nggak sempit, luas permukaan telapak kaki besar. Tapi ketika berdiri di sepatu Converse yang ujungnya sempit, bisa kita lihat jari kakinya itu harus ketekan ke dalam seperti ini, sehingga luas permukaan fondasi tubuh Anda berkurang, Anda lebih nggak stabil. Maka dari itu, performa angkatan Anda kalau memakai sepatu Converse yang ujungnya sempit, tentu saja tidak akan optimal. Jauh lebih optimal memakai Injak Barefoot yang ujungnya lebar dan stabil, bawahnya keras, nggak empuk ya. Di sini saya mencontohkan gerakan single leg deadlift dengan menggunakan sepatu Converse. Bisa kita lihat gerakannya lumayan goyang-goyang dan nggak balance, nggak stabil karena Converse empuk dan ujungnya lancip. Nah, ini lebih parah lagi. Kalau pakai sepatu running kan jelas lebih empuk dan nggak rata. Bisa kita lihat juga lebih parah goyang-goyang di kakinya dan balancingnya lebih parah juga. Ini terakhir saya mencontohkan single leg deadlift-nya dengan menggunakan sepatu Injak Barefoot. Bisa kalian lihat lebih balance, lebih stabil, gerakan lebih smooth dan kakinya nggak goyang-goyang. Injak Flex ini ada dua warna, ada yang hitam dan ada yang hitam dengan putih. Bisa klik link di deskripsi atau cek langsung di Tokopedia ya. Sepatu ini khusus dibuat untuk meningkatkan performa Anda ketika gym dan latihan beban. Nah, untuk pembelian sepatu Injak Flex bisa klik link di deskripsi atau bisa langsung aja cek di Tokopedia ketik Injak Flex ya. Saya jamin nggak bakal nyesel beli Injak Flex ini karena ini akan membantu Anda dalam latihan beban mengoptimalkan performa angkatan-angkatan Anda ya. Nah, that's it for the video. Semoga video ini membantu Anda untuk mengetahui apa sih sepatu yang paling optimal dan efisien dan efektif dipakai ketika gym dan latihan beban. Thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. And I'll see you all in the next video. Peace.